junjungan kita Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diberi syafaat oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Kita akan melanjutkan surat At-Takatsur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Alhaakum alha telah melalaikan kum pada kalian semuanya at-takatsur, bermegah-megahan atau banyak-banyakan mengumpulkan uang atau segala sesuatu yang sifatnya bermegah-megahan. Aisyagolakum artinya adalah telah menyibukkan kalian antaatillah dari mentaati Allah, atafakhur yaitu bermegah-megahan. Bermegah-megahan telah menyibukkan kalian dari mentaati Allah Subhanahu wa taala. Bikasratil amwal yaitu dengan memperbanyak mengumpulkan harta wal aulad dan juga anak-anak. Kita merasa ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat di atas. Disadari atau tidak disadari, sering sekali kesibukan pada suatu hal menjadikan diri kita lupa dan lalai mentaati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita merasa ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak waktu-waktu yang kita gunakan hidup ini hanya sibuk mengurusi urusan duniawi, sementara terkadang urusan ukhrawi itu terlalaikan. Makanya kita merasa ditegur oleh Allah ya, merasa ditegur oleh Allah. Alhaakumut takatsur. Meskipun ayat ini sebenarnya ditujukan kepada orang-orang Mekah saat itu ya, karena memang termasuk surat Makkiyah. Jadi Makkiyah Madaniyah gitu ya. Jadi suatu ketika kalau nggak salah itu asbabun nuzulnya ada dua orang yang bertikai karena saling membanggakan kelompoknya, saling membanggakan sukunya. Ya, satu suku membanggakan orang terkaya di sukunya, kemudian suku yang lain tadi, orang yang dari suku lain tadi juga membanggakan orang yang paling kaya di antara sukunya. Jadi saling menonjolkan diri, saling membanggakan diri. Sehingga kedua orang ini lalai untuk zikir pada Allah, lalai untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini meskipun asbabun nuzulnya itu yang kita ketahui seperti itu, tetapi al-ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sabab. Jadi yang dijadikan sebagai patokan adalah keumuman lafaz bukan kekhususan sebab. Jadi kebanyakan manusia itu ya lalai dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena berbagai kesibukan ya, berbagai kesibukan. Kemudian yang kedua, cara mengamalkan, kita belajar dan berusaha tidak menjadi orang yang lalai mentaati Allah. Ya, lupa sholat, lupa baca Quran, lupa zikir, lupa zakat, dan lain-lain. Mungkin karena sibuk kerja, ya, siang malam misalnya, sibuk mengumpulkan orang, mengumpulkan uang. Misalnya ya, karena ingin mempunyai rumah misalnya, atau memiliki kendaraan yang bagus, memiliki rumah yang bagus, dan lain sebagainya, sehingga sibuk kerja terus dari waktu ke waktu. Kemudian kesibukannya ini menjadikan ia itu lalai menunaikan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Lupa sholat, lupa zakat karena ingin kaya, jadi zakat uangnya ditumpuk-tumpuk biar segera kaya, tidak ditunaikan zakatnya karena takut terkurangi misalnya. Atau juga lupa baca Quran. Biasanya baca Quran, kemudian lupa baca Quran. Sholat juga seperti itu, sholat nomor terakhir yang penting kerja dan lain sebagainya. Sehingga ia lalai dan lengah dari mentaati Allah, ya lengah. Karena dunia itu kadang-kadang seperti itu, seperti air yang di lautan itu. Semakin kita minum itu semakin haus. Gak ada puasnya kalau kita turuti keinginan kita.
Gak ada puasnya kalau kita turuti hawa nafsu kita. Pengen punya rumah bagus, nanti melihat tetangganya lebih bagus, pengen meningkatkan lagi rumah yang bagus, terus begitu. Sehingga apa? Ya hidupnya hanya kerja, kerja dan kerja dan orientasinya untuk duniawi tadi, mengumpul-kumpulkan uang tadi, mengumpul-kumpulkan harta benda. Ya, sudah punya mobil bagus, pengen lebih bagus lagi. Sudah punya satu, pengen dua, pengen tiga, pengen empat, dan lain sebagainya. Terus begitu, sehingga dia sibuk mencari apa yang diinginkan itu dan lupa Allah, lupa akhirat. Sehingga gak terasa waktu terus berjalan sampai kemudian apa? Ya ajal menjemput. Naudzubillah ya, belum sampai tobat dan sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir, hatta sehingga zurtum kalian semuanya itu masuk al maqabir kuburan. Di dalam kitab tafsir di dalam kitab tafsir Muyassar disebutkan wa istamarra istighalukum wa istamarra dan terus menerus istighalukum kesibukan kalian semuanya bidzalika dengan hal itu. Jadi kesibukan kalian itu terus menerus seperti itu, terus menerus menyibukkan diri untuk at-takatsur, yaitu memperbanyak hal-hal yang bersifat duniawi. Terus menerus menyibukkan diri dengan memperbanyak duniawi sehingga melupakan Allah tadi. Ila ansirtum bilal makobir, sampai kalian itu masuk ke kuburan atau masuk ke liang lahat. Watu fintum fiha, dan kalian akan dipendam di dalamnya. Makanya jangan sampai kita termasuk orang-orang yang terus-menerus menyibukkan diri dengan memperbanyak harta benda atau mencari kekuasaan, terus ya haus kekuasaan, orang yang haus harta benda, haus kekuasaan, haus kehormatan, sehingga hidupnya dipakai untuk mencari ini semuanya dan lain-lain, sehingga waktu terus berjalan, umur habis, kemudian kematian menjemput, sementara ia selalu berada dalam kelalaian. Kemudian yang kedua, kita ingat-ingat ya, pasti kita akan meninggal dunia, pasti itu. Cepat atau lambat kita pasti akan meninggal dunia dan dikubur di kuburan. Hatta zurtumul maqabir, hatta zurtumul maqabir. Ingatan bahwa kita pasti akan meninggal ini akan menjadi sebuah nasihat untuk kita. Menjadikan seseorang itu kembali mentaati Allah Subhanahu wa taala, kembali melakukan sholat dan lain sebagainya. Sebab toh semua manusia pasti akan mati dan apa yang dikumpul-kumpulkan itu tidak ada yang dibawa. Yang dulu dia kerja keras, banting tulang, pulang malam, berangkat pagi. Toh pada akhirnya ketika meninggal ya apa yang diusahakan tidak dibawa semuanya. Bahkan justru malah nanti di akhirat jadi beban. Karena semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ingat-ingat coba ya, kita cara mengamalkan ini ya, kita ingat-ingat ketika baca ini biar untuk mengokohkan keimanan kita, memperkuat keyakinan kita dan menjadi kontrol. Kita ingat-ingat orang-orang sudah meninggal dunia yang dulu-dulu kita kenal itu mungkin orangnya kaya ya, pekerja keras. Tetapi sayang sekali ya, atau mungkin saja ya, gak usah begitu ya. Ya hanya untuk kita cari ibrah pelajaran saja. Bahwa ketika mereka mendapatkan apa yang dituju, yaitu berupa kemewahan dunia, berupa kemegahan dunia, bukan untuk sarana mentaati Allah Subhanahu wa taala, tapi tujuannya adalah dunia sehingga lupa tidak sholat, lupa tidak puasa karena saking sibuknya tadi, lupa sedekah, lupa berbuat baik. Ketika mereka sudah meninggal dunia di kuburan ya sudah berbagai keindahan dan kemewahan yang mereka miliki tidak dari bawah dan mereka akan terlupakan, akan dilupakan. Ya, pertama mungkin agak diingat ya, 1 bulan berikutnya masih diingat, 1 tahun masih diingat, lambat laun akan dilupakan dan lupa semuanya, dilupakan oleh semua orang, kecuali yang orang-orang yang dijadikan oleh Allah dikenal seumur hidup ya, selamanya ada orang dikenal selama-lamanya. Bahkan namanya saja tidak dikenal, ya, bahkan namanya saja tidak dikenal dan lain sebagainya. Padahal zaman dia masih hidup dulu itu, masya Allah ya, mewahnya luar biasa dan lain sebagainya. Nah itu kita ingat-ingat orang-orang yang
dulu kita kenal misalnya yang sudah meninggal itu ya semuanya toh tidak dibawa ya. Kita ingat-ingat, kita jadikan sebagai pelajaran agar kita jangan terlalu lah. Boleh lah ya kerja, mempengkerja sungguh-sungguh itu boleh. Ya, tetapi jangan sampai melupakan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Waktunya zakat, keluarkan zakat. Waktunya sholat, tunaikan sholat. Waktunya puasa, ikut puasa. Waktunya di rumah, misalnya ya zikir, karena diperintah oleh Allah, ikuti zikir. Ya, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Karena ya itulah, pasti kita akan meninggal dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Kalla janganlah begitu, saufa ta'lamun. Kelak kalian akan mengetahui akibat dari perbuatan kalian itu. Di dalam kitab tafsir Yasir disebutkan maha kada yang bagi ayyul hikumut takatsur bil amwal. Maha kada yang bagi, seharusnya tidak seperti ini. Ayyal hiyakumut takatsur bil amwal. Di mana kalian itu memperbanyak harta sehingga melalaikan kalian dari ingat Allah, melalaikan kalian dari mentaati Allah, melalaikan kalian dari zikir, melalaikan kalian dari segala sesuatu dalam rangka untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Lalai, zakatnya juga lalai. Ya, artinya zakat wis ya, lalai dan lain sebagainya, lalai sholat dan lain sebagainya, lalai kewajiban-kewajiban. Saufa tatabayyanuna anna darul akhirah khairul lakum. Kalian kelak akan menjadi jelas dengan sejelas-jelasnya anna darul akhirah, bahwa negeri akhirat itu khairul lakum, lebih baik. Saufa ta'lamun. Maka janganlah begitu. Kamu nanti akan tahu, betul-betul tahu nanti kalau sudah mati tahu kamu. Kalau belum mati belum tahu, tapi nanti kalau sudah mati kamu akan tahu. Hatta zultumul makobir yang tadi disebutkan ya. Sampai kalian itu masuk kuburan, nanti betul-betul akan tahu bahwa apa? Bahwa an-nadarul akhirah, sungguh negeri akhirat itu khairul lakum, lebih baik untuk kalian semuanya. Akan jelas akan ditampakkan oleh Allah. Makanya kita belajar merasa dinasihati oleh Allah ya ojo koyo ngono ya ojo koyo ngono ini karena saking sayangnya Allah kepada kita semuanya ya ditegur jangan seperti itu kala 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 jangan seperti itu ya jangan seperti itu jangan begitu jangan begitu kelak kamu akan mengetahui akibat dari perbuatanmu itu apa itu sibuk ngurusi dunia lupa Allah lupa akhirat ya lupa mentaati Allah lupa mentaati Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, kita yakini di akhirat nanti segala sesuatu akan ditampakkan oleh Allah dengan sangat jelas, akan saufa ta'lamun, akan tahu, ya akan tahu. Apa itu akibat melalaikan Allah, akibat melalaikan mentaati Allah, akibat melalaikan menunaikan kewajiban-kewajiban dari Allah karena sibuk mengurusi dunia, lupa Allah, lupa akhirat dan lain sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin." Summa kalla saufa ta'lamun. Dan janganlah begitu. Summa kemudian kalla, janganlah seperti itu. Summa kalla, kemudian janganlah seperti itu. Diulangi lagi oleh Allah yang kedua kalinya. Ini sebagai bentuk penegasan. Ya, jangan melakukan hal seperti itu. Apa itu? Terlalu sibuk ngurusi dunia, lupa Allah Subhanahu wa taala. Terlalu sibuk memperbanyak harta, menumpuk-numpuk harta dan lain sebagainya. Janganlah kalian melakukan seperti itu. Ya. Saufa ta'lamun, sungguh kalian akan mengetahui. Suma kemudian ikhzaru waspadalah. Saufa ta'lamun, pasti kalian semuanya akan tahu su'a akibati insyigolikum anha, yaitu buruknya balasan atas kesibukan yang kamu lakukan itu. Atas kafir. Sangat buruk sekali akibatnya nanti di akhirat ya. Sangat buruk sekali. Nanti akan dijelaskan setelah ayat ini. Sangat buruk sekali akibatnya. Ya, dalam menyibukkan diri mengumpulkan harta itu. Ini saking sayangnya Allah, makanya kita ikuti ingat peringatan dari Allah ini ya. Ya, ya kita ambil sebagai pelajaran ya. Kita ambil sebagai pelajaran. Kemudian jangan sampai kita masuk dalam kategori orang-orang yang atak kasur ini. Ya, belajar
Jangan sampai kita masuk dalam kategori at-takatsur ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kalau ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla diulangi ketiga kalinya. Ini sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalla sekali lagi jangan seperti itu. Lau ta'lamuna ilmal yaqin. Andai kalian semuanya mengetahui ilmal yakin dengan ilmu yakin, kepastian, ilmu yakin, mengetahui dengan pasti, latarawunnal jahim. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim akibat dari perbuatanmu itu. Betul-betul akan melihat dengan neraka jahim. Akan ditampakkan oleh Allah. Ya, di kuburan nanti akan ditampakkan oleh Allah. Akan melihat rumah di nerakanya nanti. Naudzubillah, rumah, naudzubillah. Di dalam kitab yang tafsir Muyasar disebutkan maha kada yang bagi. Seharusnya tidak seperti itu. Ya, banyak-banyakan harta dikiaskan dengan banyak-banyakan harta ya kesibukan-kesibukan urusan duniawi lainnya yang melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Lau ta'lamuna, andai kalian semuanya itu mengetahui haqqal ilmi dengan sebenar-benarnya pengetahuan, dengan sebenar-benarnya pengetahuan, lan zajartum, niscaya kalian semuanya akan menjadi apa? Akan menjadi jerah. Andai kalian mengetahui gitu ya. Andai mengetahui apa yang akan terjadi di akhirat nanti, bahkan di kuburan nanti. Andai kalian akan mengetahui. Pasti kalian akan menjadi jerah. Kenapa kita gak jerah? Atau orang lain, misalnya ya, atau orang-orang yang menyibukkan diri dalam urusan duniawi tidak jerah karena nggak tahu. Andai tahu, mereka akan lari. Ya, mereka akan lari karena mereka nggak tahu. Makanya Allah memberitahu kepada kita semuanya. Ya, jadi lau ta'lamuna ilmal yakin, andai kalian semuanya tahu betul latarawunnal jahim. Niscaya kalian benar-benar akan melihat neraka jahim, akan melihat betul neraka jahim itu. Makanya banyak ya hadis-hadisnya Rasulullah itu yang menjelaskan bahwa andai kalian tuh mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit-sedikit tertawa, banyak menangis. Bahkan di dalam salah satu hadis, andai kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian tidak akan merasakan enaknya hubungan suami istri. Berarti seperti itu. Saking saking dahsyatnya pada hari di akhirat itu, saking dahsyatnya ya. Bahkan di kuburan saja dahsyat sekali, ya. Dahsyat sekali. Didatangi malaikat dan lain sebagainya itu dahsyat loh. Bukan nggak dahsyat itu, dahsyat didatangi malaikat mungkar sama nakir itu dahsyat sekali. Belum lagi nanti ditampakkan ada nikmat kubur, ada azab kubur, semuanya ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat sekali. Andai tahu. Makanya kita yakini, kita jadikan sebagai keyakinan, keimanan sehingga mengontrol hidup kita tidak terbuai dengan kemewahan dunia, tidak terbuai dengan kemegahan dunia sehingga lupa Allah, lupa Rasulullah, lupa menjalankan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini. Andai kata Anda tahu lan jajartum saya, kalian akan kapok kalau dalam bahasa Jawanya ya, kalian akan jerah. Wala badartum, dan kalian akan bergegas-gegas ila inqadhi anfusikum untuk menyelamatkan diri kalian minal hilaki dari kebinasaan di akhirat nanti, dimulai dari kuburan. Pasti kalian akan menyelamatkan diri. Makanya banyak keterangan dalam Al-Quran ya, orang-orang yang sudah meninggal itu nanti di akhirat nanti itu minta dihidupkan kembali agar mereka bisa sedekah, agar mereka bisa amal soleh, agar mereka bisa sholat. Ya, pengen dihidupkan lagi. Tapi bagaimana lagi? Nasi sudah jadi bubur ibaratnya, sudah nggak bisa lagi. Kalau sudah di akhirat ya, nggak bisa hidup dunia lagi. Makanya andai mengetahui, dalam tafsir Muyasar disebutkan andai kalian mengetahui, pasti kalian akan jerah melakukan semua itu dan kalian semuanya akan betul-betul bergegas-gegas untuk menyelamatkan diri kalian dari kehancuran itu. Andai tahu. Makanya ini kita sebagai orang mukmin ya wajib yakin dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu dari Al-Qur'an, kita tahu dari hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini.
Satu sirun al jahim. Pasti kalian akan melihat yang namanya jahim. Ya, neraka jahim. Cara mengamalkan, Allah memberi peringatan untuk yang ketiga kalinya. Janganlah kalian berbuat demikian. Bahayanya besar, besar sekali bahayanya jika kalian terus-menerus melakukan perbuatan itu. Kemudian yang kedua, bahaya besarnya adalah ketika nyawa sudah sampai di rongkongan, ia masih sibuk mengumpulkan harta benda, masih sibuk mencari jabatan, masih sibuk dengan terbuai dengan pangkat, terbuai dengan kehormatan, terbuai dengan duniawi, belum sempat taubat, belum sempat mentaati Allah, kemudian ajal menjemput, ya, ajal menjemput. Ini bahayanya di situ kalau kita itu at-takasur, ya, bahayanya di situ. Kemudian yang ketiga, cara mengamalkan di kuburan nanti ia akan melihat neraka sebagai tempat tinggalnya akan ditampakkan oleh Allah. Ini namanya azab kubur, ya, siksa kubur. Akan ditampakkan oleh Allah tempat tinggalnya siang malam, bahkan Firaun itu ditampakkan siang malam, tampakkan neraka yang menyala-nyala itu. Yang ngerinya bukan main. Lawang kita dibayang-bayangi dengan sesuatu yang mengerikan saja kita nggak bisa tidur kadang-kadang kok. Nggak bahagia kita, bahkan ngeri terus, tertekan terus tertekan. Apalagi kalau ditampakkan rokok terus iki loh, masa depanmu di sini loh, tempatmu di sini loh. Apa nggak sengsara kita? Ya, belum lagi mendapatkan siksaan-siksaan yang lain. Ini. Kemudian kita ikuti peringatan dari Allah ini. Sungguh apa yang diingatkan Allah pasti benar, ya pasti benar apa yang diingatkan oleh Allah ini. Makanya jangan sampai kita at-takatsur sehingga melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman setelah itu, summa latarawunnal yakin, latu summa latarawun, summa latarawunnaha ainal yakin. Ya, summa latarawunnaha ainal yakin. Kemudian benar-benar kalian akan melihat dengan ainul yakin, dengan mata kepala, akan melihat betul. Ya, melihat apa? Melihat jahim yang tadi. Melihat jahim, betul-betul melihat. Artinya adalah semalatub sirunnaha dunaraibin. Kemudian kalian betul-betul akan melihatnya. Ya, melihatnya. Melihat apa? Jahim, neraka jahim tadi. Dunaroibin, tidak ada keraguan sama sekali. Ainul yakin, ain, ya ainul yakin, melihat betul-betul melihat, tidak ada keraguan sama sekali. Ya melihat betul-betul melihat, betul-betul melihat. Semua kemudian latus aluna yauma idin aninaim. Pada hari itu kalian semuanya akan ditanya tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Tanya ya, ditanya kenikmatan-kenikmatan yang dinikmati di dunia ketika dia bermegah-megahan itu. Ketika dia berleha-leha mengumpulkan harta benda, ya, kemudian mengagung-agungkan hartanya, mengagung-agungkan jabatannya dan lain sebagainya, bermegah-megahan itu nanti akan ditanya semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya semuanya. Makanya kita berusaha ya, kita termasuk orang-orang yang menyesal di kemudian hari. Tatkala di alam kubur, neraka sebagai tempat tinggalnya selalu ditampakkan. Jangan sampai. Ya, kita berusaha tidak termasuk orang-orang yang seperti itu. Kemudian tidak sampai di situ saja, pada hari kiamat kelak semua kenikmatan dan kemudian itu akan ditanya, bukan hanya ditanya saja, dipertanggungjawabkan dan diberi balasan oleh Allah langsung kalau nanti di akhirat itu betul-betul disiksa. Kalau di alam kubur masih diperlihatkan saja, ya belum sampai dimasukkan ke neraka. Tapi nanti kalau sudah ba'da yaumil hisab, setelah di hari hisab, setelah hari perhitungan itu betul-betul akan memasuki apa yang ditampakkan oleh Allah di alam kubur itu, yaitu uh, neraka yang menyala-nyala itu. Kemudian selagi masih ada waktu dan kesempatan ya, kita gunakan waktu sebaik-baiknya untuk beriman, untuk beramal soleh. Kemudian yang terakhir, cara mengamalkan, jika kita merasa berdosa, merasa bersalah, ya jalan yang terbaik adalah bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika berdosa kepada sama, berusahalah untuk meminta maaf, memperbaiki diri, belajar berusaha menjalankan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Terus belajar dan berusaha untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya terkait masalah surat At-Takatsur ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Mas Agung.
Betul sangat Ustaz. Atas pemaparan dari surah At-Takatsur ini sampai dengan 8. Iya, Ustaz. Dan sangat Ustaz. Monggo dari hadirin apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan ya. Ini berlebih-lebihan dalam bekerja itu apa termasuk? Artinya ada kan orang yang workaholic ya. Artinya dia memang suka bekerja bukan karena mau dapat uangnya gitu, tapi memang dia suka dalam bekerja gitu. Apakah juga termasuk itu? Ngapunten masih anu termute Ustaz. Masih suaranya masih tinggi dereng di Ya, itu juga termasuk Mas Agung. Kalau dia sibuk bekerja, kemudian sampai melupakan Allah, ini juga termasuk at-takatsur. Jadi tidak harus orang kaya, tapi mayoritas kan orang kaya gitu loh. Aglabiahnya itu kan orang kaya yang seperti itu. Tapi orang-orang miskin kan juga banyak. Ya, orang-orang miskin itu kadang-kadang kerjaan itu mau wompeng ya sampai direwangi kemana-mana itu. Kadang-kadang nggak sholat, nggak puasa, itu kan juga termasuk masuk ke dalam kategori ini juga. Termasuk at-takatsur lah. Jadi secara kontekstual ya, bukan secara tekstual. Kalau secara tekstual ya orang-orang kaya yang bermegah-megah. Tapi secara kontekstual kan pokoknya segala kesibukan, suwibuk, betul-betul sibuk yang menjadikan dia tuh lalai menjalankan kewajiban-kewajiban agama Allah. Jadi secara konteksnya seperti itu. Meskipun dia suka kerja ya, suka kerja dia kerja siang malam. Tapi kalau kesuka kerjanya itu menjadikan dia lalai ya termasuk dalam kategori ini. Meskipun tujuannya bukan untuk mencari mencari uang ya, tapi karena memang dia suka kerja. Ya kerja diniati ibadah bagus sekali suka kerja ya. Kok diniati ibadah, diniati menjalankan perintahnya Gusti Allah, waktunya sholat sholat, waktunya zakat zakat, waktunya puasa puasa ya bagus sekali. Kerjanya termasuk amal soleh karena kerja itu ya amal soleh. Tapi kalau kerja itu ibaratnya tujuannya untuk mengumpulkan duniawi kadang-kadang seperti itu Mas Aku kadang-kadang tergantung pada niatnya ya kalau niatnya itu untuk dunia biasanya ya akan dilalaikan banyak dilalaikan tapi kalau tujuannya untuk Allah untuk akhirat untuk ibadah insya Allah akan dilalaikan waktunya sholat waktunya puasa tetap puasa bahkan kadang-kadang malah suka berbuat baik orang kerja yang senang kerja tetapi beriman loh ya yang tidak tujuannya mengumpulkan duniawi untuk mencari kemegahan tapi tujuannya memang dia senang kerja kalau ini diniati untuk kebaikan, tidak melalaikan Allah dan Rasulnya, ya ini termasuk amal yang sangat bagus sekali. Karena kerja itu adalah ibadah, ya ibadah. matur nuwun Ustaz. Jadi intinya tetap tidak melupakan kewajiban ya, minimal kewajiban ya Ustaz. Artinya kalau untuk sunnah begitu apakah memang juga saya kan nggak pernah sholat sunnah ngoten nggih karena supir begitu atau eh, sangat sibuk begitu apakah apakah tidak apa-apa dan kemarin baru aja kami juga menemukan ketika bekerja gitu, di rumah sakit kadang kita pasien banyak sekali perawat atau dokter atau analis di laboratorium dan ketika sholat Jumat begitu ya, itu kegiatannya belum selesai. Apakah itu juga juga bisa dianggap seperti kesibukan Ya, ketika bepergian ya Ustaz? Akhirnya teman tadi disebut tidak begini sempat Mas Agung. sholat Jumat ngoten nggih, turun. Begini Mas Agung ya. Uh,
Kalau ini kalau masuk dalam ranahnya fikih, maka ada namanya aulawiyah, prioritas. Ada skala prioritas atau aulawiyah, mana yang harus didahulukan. Jika memang dia meninggalkan sholat Jumat itu karena betul-betul kritis, kalau tidak kerja, kalau tidak teruskan operasinya atau apanya akan menyebabkan orang lain meninggal dunia, itu boleh dia meninggalkan Jumatan. Tapi kalau dia meninggalkan tidak sampai menjadikan orang meninggal dunia, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Wajib, tetap wajib. Tapi kalau dia meninggalkan sholat Jumat, karena kalau ditinggalkan ini kerjaannya ini bahayanya besar ini, dia boleh meninggalkan. Tapi kalau sunnah nggak apa-apa. Kalau misalnya sholat sunnah nggak duha nggak apa-apa. Kalau kerja sibuk kerja nggak apa-apa. Tapi kalau wajib tidak bisa. Jadi al wajibu la yutroku illa wajibin. Wajib itu tidak bisa ditinggalkan dengan kecuali dengan kewajiban yang lain. Dan kewajiban itu ada juga tingkatan-tingkatannya. Ya, ada tingkatan-tingkatannya juga. Jadi ini, kalaupun terpaksa ditinggalkan itu ya boleh ad-daruratu tubihul mahdurat ya faman iturra ghairu baghi wala adin fal isma. Dan barang siapa yang terpaksa dan dia sebenarnya tidak ingin meninggalkan Jumatan itu nggak pengen meninggalkan Jumatan itu, nggak pengen. Tapi dia meneh, ya ini kalau nggak ditangani ini mati pasien ini. Nah, dia terpaksa meninggalkan Jumat. Kalau itu nggak apa-apa. Makanya ya uh, tidak lupa juga istafti kolbak ya. Sering Nabi itu mengatakan istafti kolbak, tanya hatimu. Hatimu tidak akan bisa membohongin gitu loh. Tidak akan bisa membohongin. Jadi kalau alasan sibuk alasan sibuk menangani pasien karena kemudian dia tidak melakukan sholat Jumat, kalau memang sekiranya tidak bisa ditinggalkan karena bahayanya besar bisa mengancam nyawa seseorang, maka dia boleh meninggalkan Jumatan. Tapi kalau tidak sampai ke arah sana, ya tidak boleh karena sholat Jumat itu wajib 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 ya wa idza nudiya li sholati yaumil jumati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dan lain sebagainya. Wa dzarul bai' di sini digaskan dengan wa dzarul bai' apa? Tinggalkan jual beli ya, tinggalkan pekerjaanmu, tinggalkan apa istilahnya, tinggalkan kesibukan-kesibukanmu yang lain. Segeralah menuju Allah Subhanahu wa taala. Fas'au wa dzarul bai' kan begitu kan? Wa dzur tinggalkanlah al bai' jual beli, tinggalkan jual beli. Nah, itu. Kecuali kalau nggak jual beli dia akan mati lah baru nggak apa-apa ya. Paman itu roh ghairu bagi wala atin fala itsma alaih. Itu Mas aku mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, itu sangat Ustaz. Ini ada pertanyaan di kolom chat dari Dr. Wisnu dari Madiun. Ya. Apa tentang bertanya Ustaz tentang batasan bermegah-megahan itu seperti apa, Ustaz? Karena ada redaksi di hadis lain bahwa sumber kebahagiaan itu ada dua di antaranya yaitu rumah yang lapang dan kendaraan yang nyaman gitu. Jadi apakah boleh kita semakin meluaskan rumah atau membeli rumah yang lebih banyak dan kendaraan yang lebih Walat nyaman gitu. Atau gini bagaimana ya, Ustaz ini menyikapi hadis ini gitu Nur. gini ya. Makanya kan tadi disebutkan lau ta'lamu ilmal yakin la tarawunal jahannam dan lain sebagainya. Tadi sudah disebutkan ya. Jadi begini ya, bermegah-megahan di sini itu orientasi hidupnya untuk dunia, bukan untuk akhirat, untuk dunia. Sehingga itu dia itu kerjanya itu untuk dunia saja. Padahal dunia itu dipakai sarana untuk menuju Allah gitu loh. Jadi orientasi hidupnya itu hanya dunia untuk ya, kendaraan yang nyaman, menikmati hidup ya, menikmati kemegahan, menikmati keindahan, lupa Allah, lupa akhirat, lupa sodakoh, lupa sholat itu loh yang dilarang itu. Ya, kalau kita nggak dilarang kok punya mobil bagus, nggak dilarang. Yang dilarang itu apa? Ketika mobil bagus, orientasi hidup kita mobil bagus, sehingga hidup kita tercurah hanya untuk mengumpulkan uang, mendapatkan mobil bagus, sehingga seolah kita nggak kopen, sodako kita nggak kopen, gitu loh. Mobil kita Ferrari, tapi tetangga kita miskin nggak pernah kita sodakoi. Bagaimana terusan gitu loh? Gimana nalurinya gitu loh? Nalurinya gimana? Ibaratnya seperti itu. Jadi nggak melarang kok, nggak melarang. Allah tuh nggak melarang kita punya rumah bagus, nggak melarang. Yang dilarang oleh Allah tuh ketika kita meninggalkan kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gitu loh. Tapi mayoritas kan orang lalai, gitu loh. Mayoritas itu orang tuh lalai mayoritas karena sibuk tadi itu, lalai, lalai zakat, lalai sodako. Bahkan kadang-kadang dengan orang tuanya itu lo lalai. Ya, waktunya sungkeman sama orang tua nggak sungkem. Kadang-kadang hari-hari raya waktunya mudik, apa ketemu dengan keluarga, berbagi kasih sayang dengan orang tua. Kadang-kadang dilalaikan semuanya, birrul walidaynya itu, misalnya ya. Karena buru tadi itu loh, karena pengen dapat kekuasaan, pengen dapat kemegahan, kemewahan dan sebagainya. Kemudian batasan kemegahan tidak ada ya.
Tidak ada batas kemegahan itu. Ya, ya di atas langit ada langit lah ya, di atas yang megah ada yang lebih megah lagi. Maksudnya di sini kemegahan-megahan itu ya berorientasinya itu untuk mendapatkan harta yang sangat banyak sehingga dia ingin bermegah-megahan. Ya, ingin membanggakan diri dan lain sebagainya dan hal itu adalah melupakan dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Mas Agun. Baik, jadi kembali ke masing-masingnya juga nih. Ustaz. Nggih. Kalau ada satu kisah seorang imam yang sangat zuhud, kemudian ketemu dengan imam yang lain sesama ulama gitu ya. Dan di ruang tamunya ternyata ada tumpukan uang yang sangat banyak dan ulama yang zuhud tadi terkaget-kaget kan menanyakan ke ulama yang memiliki harta banyak tadi. Loh, katanya jangan ulama tapi kok uangnya banyak. Dan kalau nggak salah dijawab oleh ulama tadi, oh kalau gitu uang ini tak kasihkan ke penjahat aja ya, nggak apa-apa ya, biar untuk beli hal-hal yang maksiat atau untuk hal-hal yang tidak baik. Apa gitu bagus, bagus ya uang ini. Nah, baru kemudian ulama tersebut tersadar gitu, bahwa ternyata zuhud itu bukan apa yang nampak gitu, hartanya, rumahnya, kendaraannya, tapi memang dari dalam gitu. Ya, jadi eh gini Mas, Mas Agung ya. Jadi ini kan banyak ya cerita-cerita di Sufi itu banyak. Ya, suatu ketika Hadratus Syekh Abdul Hasan al Asyadzili itu kaya. Abdul Hasan itu kaya. Wali kutub itu Mas Agung kaya. Kalau kudanya yang terbaik itu warnanya putih. Kayak kalau sekarang ya mobilnya bagus lah, rumahnya juga bagus dan lain sebagainya. Makanannya juga makanan yang enak-enak. Kemudian dikritik oleh orang yang sufi yang miskin. Masa seperti ini tokoh sufi? Ya. Masa seperti ini punjernya para wali, berarti si Sultanul Aulia, dijawab oleh Abdul Hasan al Asyadzili. Ya. Jadi zuhud itu di dalam hati, bukan di fisik. Kalau hatinya nggak ada sesuatu selain Allah, ya itu zuhud. Kalau penuhi dengan selain Allah dalam hatinya, ya itu bukan zuhud. Sementara orang yang miskin tadi apa ya dikasih tahu seperti itu. Jadi zuhud itu fil qalbi di dalam hati. Tapi ini tingkatannya Sultanul Aulia loh Mas Agung. Sekarang kita tanya pada diri kita sendiri. Bisa nggak hati kita itu apa itu bersih dari dunia? Tanya saja hati kita. Tanya saja. Kita jangan menyamakan diri dengan Abdul Hasan al Asyadzili. Sekali lagi jangan menyamakan. Kita nggak bisa kita. Gitu loh. Beda kelasnya itu. Ada juga wali, tingkatannya wali juga ya. Ada juga wali itu. Hartanya itu dipakai untuk apa? Untuk beli minuman khamr. Manusia itu semuanya menyangka dia itu minum minuman khamr. Padahal enggak, sampai rumah itu khamrnya dibuang. Alhamdulillah ya Allah, aku bisa menyelamatkan orang-orang mabuk. Alhamdulillah aku mengurangi meskipun nggak banyak, saya sedikit mengurangi ya Allah menjalankan perintahmu. Kemudian dia membawa pelacur dibawa ke rumahnya itu, sehingga terkenal dia itu pembawa pelacur. Dia menjawab, Alhamdulillah ya Allah malam ini saya bisa membebaskan dia dari perzinahan. Pelacur tadi dikasih uang masuk, tapi nggak diapa-apain, suruh tidur di rumah. Tapi nggak dikasih, nggak dikumpulin nggak, dikasih uang biar dia nggak berzina. Jika bisa seperti itu bagus orang kaya seperti itu. Itu kelasnya wali itu. Sekarang pertanyaannya kelas kita itu loh. Sampai di situ enggak? Ketika kita punya uang 1 triliun, 1 miliar, bisa enggak hati kita seperti Abu Hasan al Asyadzili? Pertanyaan saya. Kita lalai enggak pada Allah? Apakah di dalam hati kita zuhud ada Allah ataukah kesombongan? Ataukah pengen menampakkan diri? Istafti kolbak tanya hatimu. Nih kalau Ustadz, saya pernah Ustadz bawa mobil saja kalau bagus beda kok hatinya itu. Pengen dilihat oleh menungso, pengen apa, pengen. Tapi kalau mobilnya biasa-biasa saja, tidak ada yang seperti itu. Sekarang tanya hatimu, gitu loh. Saja nih gak popo, uang tuh gak apa-apa. Sekarang tanya hatimu, gitu loh. Tanya hatimu bisa jadi racun apa enggak? Itu loh masa aku pertanyaannya. Ya kalau Abdul Hasan bisa. Sultanul Aulia. Ghauthul Adami Sultanul Aulia. Tadi juga walinya Gusti Allah juga bisa. Sekarang pertanyaan seperti itu. Gitu loh. Melalaikan enggak dengan Allah? Menjadikan kita hasut ataukah menjadikan kita takabur ataukah menjadikan kita apa? Gitu loh. Bisa enggak? Gitu loh. Kalau harta menjadikan kita takabur ya melihat orang lain itu ngece, ya dia tuh orang miskin, malas kerja. Itu hati busuk itu. Bukan hatinya Abdul Hasan al Asyadzili itu. Gitu loh. Mas Ageng pertanyaannya di situ.
Itu. Jadi nggak masalah. Ya, kemewahan yang dimasalahkan mewah-mewah yang menjadikan kamu lupa Allah, lupa akhirat, gitu loh. Ya, sehingga melalaikan dengan aktivitas itu Mas Agung. Saya matur sangat. Ustaz, mungkin ada satu pertanyaan terakhir dari hadirin. Ini apabila tidak ada pertanyaan karena waktu memang sudah menunjukkan pukul 7, kita akhiri kajian pada pagi hari ini. Matur sangat rawuhipun Ustaz dan hadirin sekalian. Dan mohon untuk berkenan memimpin doa Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullah. Dan doa kafar majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Insyaallah akan berjumpa kembali. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.